Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan apa yang sudah kita kaji dari fiqih Islami berkaitan dengan ahkam syari'iyah, hukum-hukum syariat, dan secara khusus berkaitan dengan rukun Islam ba'da syahadataini, setelah dua kalimat syahadat, yaitu menegakkan salat yang banyak orang mengerjakannya, banyak orang bersungguh-sungguh di dalamnya, akan tetapi banyak pula yang meninggalkan ilmunya. Wabil khusus di bulan Rajab yang mulia ini, yang termasuk Al-Ashhur Al-Hurum, termasuk bulan-bulan Allah Azza wa Jalla yang diharamkan, yang sangat disayangkan sekali banyak para da'i, para duat, para khutbah yang ketika berkhutbah kemudian masih menyangkutkan dengan tanggal 1 Masehi, padahal di waktu yang sama terjadi tanggal 1 Rajab. Banyak yang mendoakan kebaikan dengan awal tahun Masehi, dan sangat disayangkan mereka melewatkan untuk mendoakan kebaikan di tanggal 1 Rajab. Banyak sekali masjid kaum muslimin yang dihiasi dengan puja dan puji, doa-doa, at-tabarruk, ya, mengalap berkah, mencari keberkahan, dan ta'alluqnya atau kaitannya dikaitkan dengan tanggal 1 Masehi, yang mana itu kalender Ahlul Kitab. Ya. Kita diperbolehkan memanfaatkan ilmu tersebut untuk kebutuhan dunia. Adapun untuk kebutuhan ukhrawi, kaum muslimin punya kalender tarikh hijri, punya kalender hijriyah qamariyah yang sudah ditetapkan sejak zaman sahabat ridwanullahi alaihim. Kan tapi masih banyak sekali kaum muslimin yang menyebut-nyebut tanggal-tanggal atau momen-momen event-event berkaitan dengan kalender Masehi, bahkan di masjid-masjid Allah Azza wa Jal, yang mana itu merupakan syiar Ahlul Kitab, dan kita boleh memanfaatkan ilmu tersebut untuk urusan dunia, ya. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ya, cabang ilmu yang lain yang dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, kaum muslimin boleh memanfaatkan ilmu kedokteran dari kaum musyrikin, kaum kufar, kaum munafikin. Akan tapi jangan sampai itu terbawa ke syiar-syiar agama seorang muslim atau dibawa ke dalam masjid-masjid Allah Azza wa Jal, ya. Merupakan aib, ya, merupakan hal yang memalukan. Seorang dai, seorang khatib ikut berbahagia, ikut mengharap keberkahan menggunakan syiar-syiar kaum Ahlul Kitab, waliyadzubillah. Hal itu tidak lepas karena kaum muslimin tidak diingatkan untuk semangat talabul ilmi. Para da'i, para khutbah, para duat, para khutbah itu hanya mengingatkan kaum muslimin, ittaqillah wa akthir minal ibadat, ya, di bulan haram perbanyak ibadat. Sedikit sekali para duat dan khutbah yang mengatakan di bulan Rajab ini banyak-banyaklah mencari ilmu agar ibadah Anda bernilai baik di bulan yang mulia, bernilai mulia di bulan yang mulia. Sedikit, hampir tidak terdengar
kaum muslimin diajak untuk talabul ilmi. Kaum muslimin diajak untuk memperbaiki salat-salat mereka. Kalau antum tahu, nanti akan sampai ya pada wajibatus salah. Kemarin kita sampai mana? Wajibat yang mana? Sudah sampai mana? Selesai. Hah? Baru? Takbiratul intiqal, wajibat yang pertama ya. Nanti akan sampai pada qauluhu rabbana walakal hamdu ya, atau tahmid. Rabbana walakal hamdu, membaca lafaz ini hukumnya wajib. Dan kapan dibaca? Ya. Wajib itu fi mahallihi. Nanti penulis akan mengatakan kapan wajibnya. Takbiratul intiqal kapan wajibnya? Ya wajib, tapi kalau Anda membaca di luar tempatnya seakan-akan Anda tidak membaca. Qaulu al-musalli rabbana walakal hamdu itu pun punya tempatnya. Dan banyak kaum muslimin yang membaca di luar tempatnya. Ya. Adapun imam dan munfarid membaca tahmid rabbana walakal hamdu idza istatamma qa'iman, ketika sempurna i'tidal dari ruku'. Pertanyaannya, adapun makmum apakah membaca at-tahmid di waktu yang sama? Dan kebanyakan iya. Kebanyakan kaum muslim baca rabbana walakal hamdu di waktu yang sama dengan imam dan munfarid, yaitu ketika berdiri dengan sempurna, padahal tidak. Adapun makmum tidak disyariatkan membaca sami Allahu liman hamidah. Yang disyariatkan adalah membaca rabbana walakal hamdu ketika intiqal dari ruku' menuju i'tidal setelah ruku'. Itu tempat wajibnya. Berapa banyak kaum muslimin yang makmum ketika berbuat kesalahan meninggalkan wajib tidak sujud sahwi kecuali imamnya sujud sahwi. Labas, akan tetapi pahalanya jauh karena hukumnya wajib di tempat yang wajib. Ketika ditinggalkan maka pahala salatnya akan jauh berkurang. Dan banyak orang melakukan salat seperti itu ketika salam membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah atas kesalahan, alhamdulillah atas kejahilan, alhamdulillah atas jauh dari sunnah. Mahadza. Kaum muslim disuruh salat, kaum muslim disuruh memperbanyak sujud. Apa batas sujud? Apa batas berdiri? Apa batas duduk di antara dua sujud? Apa batas qiyam? Ya, wahaddul qiyam, apa batasnya qiyam? Dan ketika orang duduk setelah takbiratul ihram itu kapan diperbolehkan? Jadi semua ada batasnya. Ya. Dan itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Duduk di antara dua sujud. Ya. Masih banyak kaum muslimin yang duduk di atas kedua tungkak ke bahasa tumit, ya, duduk di atas kedua tumit, atau duduk di atas jari-jari kaki atau telapak kaki. Dan itu termasuk sifat yang makruh. Ya, itu sudah kita selesai sebutkan. Namanya iqa'a. Ya. Tapi berapa banyak kaum muslimin yang duduk seperti itu? Setelah salam bacanya alhamdulillah, ajib. Alhamdulillah saya mengerjakan yang makruh. Alhamdulillah saya kehilangan pahala salat. Bersyukur saya bisa menunaikan salat apa? Salat yang pahalanya kurang dengan sengaja. Ya. Oleh karena itu betul sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama mathalul alim wal abid kamathalil qamari badran, innama fadlul alim 'ala al abid. Ya. Kafadlil qamari badra ala sairil kawakib. Tidak mungkin Anda membandingkan ibadahnya ahli ilmu dan ibadahnya orang yang cuma semangat ibadah tapi tidak mau belajar. Dan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Jadi orang-orang yang menyimpang itu merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik. Oleh karena itu para sahabat akhlaknya itu suudzon kepada diri sendiri, selalu merasa belum, selalu merasa kurang, selalu merasa bodoh. Ketika ada sahabat yang lain melakukan amalan dan sahabat tersebut tidak tahu,
Mereka akan mengatakan, wa ma hamalaka ala hadza. Kamu dapat dalil dari mana? Kamu dapat petunjuk dari mana? Kalau kita tidak urusan. Ya. Ketika orang lain melakukan ibadah dengan hay'ah yang berbeda dari kita, urusannya dewek-dewek. Tidak ada rasa penasaran. Mungkin dia jauh lebih dekat dengan sunnah dibanding saya. Ya. Mungkin dia sholatnya yang kita kira katanya sholatnya kayak sholatnya orang malas. Ya, sholatnya kayak sholatnya orang malas. Ketika tangan diletakkan di bawah pusar. Padahal itu salatnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali radhiyallahu anhu orang malas. Ya. Wa kadzalika man tabi'ahu, dan juga yang mengikuti beliau dari golongan tabi'in. Berapa banyak yang divonis sebagai salat orang malas. Lisan jahil, lisan zalim, lisan kasul. Ya. Lisan orang yang bodoh, lisan orang yang zalim, dan lisan orang pemalas. Wazid ala dzalika lisanul mutakabbir, lisan orang yang sombong. Ya. Ketika merendahkan ilmu ulama salaf, jelas orang ini menyimpang, sudah jelas. Ya. Orang yang merendahkan fatwa ulama salaf, jelas orang yang punya akhlak menyimpang. Ya. Wa hadza tahdhirun qawi minal ulama. Ini merupakan tahdzir yang keras. Kalau Anda melihat ada orang meremehkan fatwa ulama salaf, ketahuilah ini ciri penyakit. Ya, ahlul dhalal, ahlul ahwa, mereka adalah ahli kesesatan dan ahli hawa nafsu. Ya. Oleh karena itu para ulama hati-hati sekali dalam mengambil hukum. Khawatir apa? Khawatir yang benar adalah fatwa yang lain. Ya. Seperti fatwanya Imam Syafi'i bahwasanya makmum meskipun sholat berjamaah wajib tetap membaca surat Al-Fatihah. Al-Imam Ahmad mengatakan tidak. Tidak wajib. Tapi kalau ada kesempatan baca, kenapa tidak? Ya. Karena dalilnya sangat banyak. Beliau tidak mengatakan sesat dan lain sebagainya. Karena khawatir yang benar adalah Imam Syafi'i. Al-haqqu min rabbik. Yang benar sebenarnya, yang hakiki, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berusaha. Ya. Maka dalam khilaf para ulama sering mereka menyampaikan kepada kita untuk berlapang dada. Jangan merasa paling benar. Tapi Anda meyakini yang Anda teliti benar harus. Kalau tidak Anda beribadah di atas keraguan. Anda harus yakin yang benar ini. Tapi di mata Allah yang benar yang mana saya tidak tahu. Allah. Tapi kemungkinan yang saya yakini ini yang benar. Bisa jadi yang benar fatwa yang lain. Al-Imam Ahmad meyakini bahwasannya iddahnya seorang wanita itu dengan 3 kali suci. Kemudian beliau bertahun-tahun memurojaah ilmunya, akhirnya berubah menjadi 3 kali haid. Hakadha ulama, itulah ahli ilmu. Selalu merasa rendah hati. Jangan-jangan ilmunya orang lebih tinggi dari saya. Tapi kalau kita beda sedikit saja dikatakan Anda berdalil dengan hadis lemah, yang Anda kira lemah bisa jadi amalan para ulama salaf. Ya. Banyak yang menghina. Ada orang yang saya pernah menyampaikan tentang fatwa Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ya. Al-Imam Ibnul Qayyim itu sama Ustadz se-Indonesia kira-kira lebih alim mana? Lebih alim beliau lah, jauh ya. Terlalu jauh untuk dibandingkan. Dan beliau mengatakan bahwasannya hadis mengadzankan di telinga bayi ketika lahir itu sanadnya dibicarakan para ulama. Betul, sanadnya bermasalah. Bermasalah itu bukan berarti sanadnya menyimpang sesat, bukan. Bermasalah itu maksudnya para ulama khilaf di situ. Ya, ada yang mensahihkan, ada yang tidak. Dan beliau mengatakan meskipun sanadnya banyak ulama membicarakan, beliau mengatakan tapi ini amalan para ulama salaf. Sehingga beliau mengikuti fatwa ahli hadis yang mengatakan sanadnya bisa diterima. Karena fatwa ulama salaf bergenerasi, tanpa disuruh, tanpa terikat dengan yayasan apapun, mereka menggunakan amaliyah itu. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu muncul generasi sekarang dengan yakinnya mengatakan, "Enggak, itu bid'ah. Hadisnya lemah. Nih buka Google, tulis." Apa gue? Ilmunya aja
nyontek, taklid, ilmunya taklid, ya. Taklid kepada Google, ya, padahal Google lahir tahun berapa, ya. Tapi berani taklid, ya. Sedangkan orang lain taklid nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh taklid ke Imam Ahmad, bolehnya ke saya, ya. Tidak boleh baca sembarang artikel, bacalah artikel saya, ya. Jangan sembarangan mengambil hukum, ikuti hukum yang saya ambil, sama itu. Bahkan dalam akhlak yang sangat buruk. Itu mengajak taklid dengan akhlak yang sangat buruk. Jangan Imam Ahmad selalu mengatakan agar tidak mengikuti fatwanya. Beliau melarang murid-muridnya untuk menulis fatwanya. Bukan berarti maksudnya tidak boleh taklid, bukan. Bandingkan dengan yang lain. Kalau ada yang lebih kuat jangan ikuti saya. Rendah hati beliau. Ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan juga, ya, ma'ruf ya, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu pendapatku. Maksudnya adalah supaya kalian cari ilmu selain dariku. Tapi kalau nggak mampu ya sudah, ambilnya dari fikihnya Imam Syafi'i. Beliau memperbolehkan. Ya. Begitu juga Abu Hanifah dan Malik. Tapi itu digoreng. Ya. Perkataan-perkataan itu digoreng, diwolak-walik seakan-akan tidak boleh bertaklid pada. Loh, yang ngomong nggak boleh itu siapa? Makhluk seperti Anda aja munculnya baru-baru. 1300 tahun ya sejarah Islam, 1000 tahun lebih mereka menggunakan taklid, metode mengikuti fatwa para ulama salaf. Baru Anda generasi sekarang ya. Bahasa Arab ndak ikut, hafalan Quran ndak punya, bisa mengatakan saya tidak bermadzhab ajib. Lalu giliran ada masalah WhatsApp ustadznya. Ya terus apa kalau bukan bermadzhab itu? Kan madzhab ustadznya sama. Ya. Ustadz apa hukumnya ini? Ya sama, itu namanya taklid. Udah kalau ustadz saya menyampaikan dalil, Imam Ahmad juga menyampaikan dalil, cuman Anda salah baca buku. Anda baca kitab yang ringkasan kecil dalilnya tidak ditulis, bukan nggak ada tapi tidak ditulis. Nanti Anda akan sampaikan betapa indahnya Imam Ahmad. Beliau menyampaikan hadis, bahkan hadis yang dipegang oleh lawan atau yang pendapatnya berbeda dengan beliau. Beliau meriwayatkan hadis yang mendukung pendapatnya dan meriwayatkan hadis yang mendukung pendapat lawannya. Kemudian meriwayatkan hadis satu lagi yang menunjukkan pendapat yang dia pegang adalah nasikh dan pendapat yang dipegang lawan bicaranya adalah mansukh. Komplit-plit dari gelem sama orang. Ilmu setinggi itu, sebesar gunung seperti itu, cuma dikomentari ora oleh taklid. Ya kalau taklid kepada orang seperti Anda jelas nggak boleh. Tapi kalau berada di level Imam Ahmad, walhamdulillah, ya, nikmat. Bisa taklid kepada beliau, Imam Ahlus Sunnah, Nasirus Sunnah. Ketika semua ulama diam, ya, fitnah khalqul Quran, ya, ma'ruf zaman Mu'tazilah berkuasa. Fitnah yang berhembus bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, semua ulama diam. Dan Imam Ahmad di akhir usia mendiamkan semua ulama yang diam. Beliau mengambil sikap, sekalian semua betul-betul berada dalam kesalahan. Masalah sefatal itu kok diam, seorang alim diam, ya, hanya karena dihentikan nafkah dari raja, ya, mukafaahnya dihentikan, kemudian pada diam. Termasuk orang-orang yang diam adalah Syekhul Bukhari, Ali bin al-Madini. Termasuk rahimahullah ta'ala orang yang diam terhadap fitnah khalqul Quran. Imam Ahmad di akhirnya mendiamkan semua ulama yang diam untuk sikap beliau. Apa tidak nikmat mengikuti seorang Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ilmu dan dengan amal, ya. Semua orang berbangga mengikuti beliau. Muncul anak-anak zaman sekarang, ya, zaman now, Gen Z, milenial, strawberry, generasi apa maning, mengatakan nggak boleh fanatik. Auzubillah. Mengikuti Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ilmunya dan amalannya itu bukan fanatik, ya, itu karomah, ya. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kepada muridnya Al-Imam Ibnu Muflih. Al-Imam Ibnu Muflih itu muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau memuji Imam Ibnu Muflih karena lebih faqih dari Ibnu Taimiyah terhadap fatwa Imam Ahmad. Anda beruntung, ya. Lasta bibni Muflih, bal anta muflih. Kamu tuh bukan anaknya Muflih, ya.
Kata Ibnu Taimiyah, kamu bukan anaknya Muflih, tapi kamu itu Muflih. Kamu tuh orang yang beruntung, bukan anak orang yang beruntung. Ibnu Muflih itu anak orang yang beruntung. Ya. Muflih itu orang yang beruntung. Kata Ibnu Taimiyah, bukan, kamu bukan anak orang beruntung. Kamu tuh asli wong sing beja asli, wis ngon nasib wis beja. Ya. Karena apa? Satu, anta afqah minni wa a'lam minni bi fiqhi Ahmad ibn Hanbal. Kamu lebih tahu daripada saya dan pengetahuanmu lebih luas daripada saya tentang ilmunya Ahmad bin Hanbal. Pujiannya Ibnu Taimiyah. Muncul zaman now generasi aneh-aneh, ya. Tahun baru juga ikut tahun barunan. Ya. Mengatakan tidak boleh taklid pada mau. Ya Allah, ada-ada aja. Ya salah kuliahnya. Dunia ya kadang metu yang kayak gitu kadang. Perlu untuk variasi. Ya. Baik. Rukun qiyam, ya, berdiri, ya, rukun qiyam. Terkadang orang ada yang qiyamnya wahadduhu, ya, batasnya, ya, di dalam Kasyaful Ghina wahaddul qiyam, batas berdiri. Alla yasir raki'an. Ketika orang melihat, ya, secara adat istiadat, tidak menilai dia sebagai orang yang sedang raki' itu merunduk, ya, orang yang sedang merunduk. Kayak antum harus ketemu wong tua, ya, wong tua apa ya? Itu kalau muncul dalam salat Anda tidak qiyam. Ya, hatta baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Nol. Ya. Banyak orang salatnya condong seperti ini. Ya. Apa manfaatnya mengetahui haddul qiyam? Ya, Anda nggak akan temukan perkataan begini kecuali di kitab fikih, Pak. Kalau kitab hadis itu lafadznya lafadz nabawi. Siapa yang mengambil kesimpulan? Para ahli fikih. Tidak mungkin paham syariat Islam tanpa pernah buka kitab fikih itu mustahil. Kadzab, dajjal, ya. Penipu, pendusta. Jangan dekati. Ya. Orang mengaku ahli ilmu bahkan berani berfatwa. Antum tanya, sudah belajar fikih apa? Ya. Enggak, saya pegangnya langsung Quran dan hadis. Kadzab, dajjal, sudah tinggalin aja. Tidak mungkin, karena Anda tidak punya kemampuan untuk mengambil hukum dari sana. Kecuali menggunakan pemahaman ulama itulah manhaj salaf, Pak. Kalau langsung ke Quran dan Sunnah antum ambil sendiri, nah ini namanya Khawarij, Syiah, itu langsung kayak gitu. Comot. Wah, ada ayat bunyi gini, ambil, ya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ada lagi fatwa aneh-aneh. Kalau kalian baca Quran, bacalah isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ditanya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kenapa? Karena fi'il amr. Mau diapain orang kayak gitu? Emangnya ente sahabat Nabi bisa? Seluruh ulama sepakat hukumnya sunnah, Pak. Ijma'. Dia muncul generasi stroberi, ya. Muncul mengatakan hukumnya wajib hanya karena fiilnya amr. Ya Allah, tidak cukup, Pak. Kalau cuma belajar bahasa Arab kemudian Anda merasa seorang fuqaha, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul juga bisa bahasa Arab, Pak. Abu Jahal, Abu Lahab ahli bahasa Arab. Ini kalau cuma modal bahasa Arab terus jadi ustadz, mustahil, belum pernah terjadi. Ada lagi aneh, Pak. Fatwa seorang doktor Madinah mengatakan, pelajarilah bahasa Arab. Dengan itu Anda bisa mengenal kebenaran. Ajib. Orang Arab yang Yahudi Nasrani itu banyak, Pak. Dan mereka bisa bahasa Arab. Dan beberapa dari mereka adalah pengajar bahasa Arab. Ya, Jazirah Arabia, saya tidak bilang Saudi, ya. Arab itu maksudnya Jazirah Arabia. Yang Nasrani Yahudi banyak. Terus mengatakan pelajarilah bahasa Arab, kemudian Anda bisa mengenali kebenaran. Ajib. Belum pernah ada ngomong begitu. Pelajari bahasa Arab sehingga Anda bisa mempelajari kitab karya ulama salaf. Kalau mengenali kebenaran itu taufik minallah. Ya, bukan karena lalu bahasa Arab nang di nang insya Allah benar nanti, tak bisa. Gak ada ulama salaf mengatakan begitu, gak ada. Ya.
Bahkan beberapa ahli bahasa Arab itu divonis Mu'tazilah banyak, ahlul kalam banyak, ahlu filsafat banyak. Tidak bisa cuma modal bahasa Arab, punya hafalan Quran, kemudian berfatwa. Sampai Anda tanya, Anda belajar fikih di mana? Ya. Antum belajar fikih di mana? Mengikuti fatwanya siapa? Oh, tidak ada. Saya langsung dari Quran. Oh. Singkirkan jauh-jauh. Fatan ahlul fitnah. Dia akan membuat fatwa-fatwa ajaib, Pak. Ya, sesuai dengan imajinasinya. Ya. Apalagi kesibukannya bukan talabul ilmi, bukan murojaah. Ya. Ini entah kenapa banyak sekali mayoritas, ya. Mayoritas seperti itu. Hanya modal suara bagus, ya. Hanya modal bisa ngimami, kemudian berani berfatwa, ini lebih. Itu penghinaan buat para ulama salaf. Harusnya belajar. Makanya saya mengajak kaum muslimin di bulan suci ini, di bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, berarti ada tadhaif al-a'mal as-salihat sebagaimana al-a'mal as-sayyi'at. Di bulan haram ini keburukan, perbuatan maksiat dilipat gandakan. Wassalamualaikum. Tapi sebaliknya kata para ulama, amalan soleh pun dilipat gandakan. Paling sederhana antum kejar amalan soleh dari sholat lah. Sedekah yang kadang tarik ulur, Pak. Ya, kadang aku wis azam antum pengen sedekah, ngesuk bojo nyeluk tuku bakso. Ya. Wis niatnya sedekah, aduh, bakso. Ya wis lah, akhirnya duitnya layu mana. Ya. Wis niat sedekah bocah ngesuk pengennya mangane nang mall. Ya mau gimana? Masa antum sedekah anak antum nangis-nangis, ya tidak mungkin. Wa atidzal qurba haqqahu, utamakan kerabat terdekat. Atau antum ingin sedekah. Jadi jangan pakai sesuatu yang antum berazam untuk beramal soleh, sesuatu yang mudah resiko. Ya, mengandung resiko jadi atau tidak. Ya. Aku pengen jadi wong sugih. Ben kok bisa wakaf yang kok. Ya, kowe tang kok anggar anjok, anggar sempet sugih. Anggar ketika antum pan wakaf nggak punya keinginan nambah maning, ya. Niatnya wakaf tapi ternyata kondisi rumit, yang kudu nambah maning ya harus tidak. Ya. Jadi pakai yang antum tidak perlu modal. Ya, ini yang sederhana. Kalau antum meningkatkan kualitas, meningkatkan ibadah, ambil ibadah-ibadah yang antum tidak ada resiko jadi atau tidaknya di sana. Utamakan itu di depan mata yang antum modalnya modal awak abangan lah, jadi wong ini. Sholat, Pak. Sholat itu awak abangan. Mushaf anak kelalen dala ya, Pak. Anak denggo dolanan bocah. Gua HP, lobet HP nih. Ya enggak, punya risiko. Sholat enggak ada risiko. Laka banyu tayamum. Laka kelambi sebisane. Kamarnya tutup rapat lampunya pateni. Laka sing buru. Pan alasan apa? Hatta awak abangan antum bisa sholat. Maka kejarlah sholat yang berkualitas. Ya. 2 rakaat sunnah, antum tahu batasnya berdiri apa. Antum tahu batasnya ruku. Darurat, rukunya nggak usah terlalu sempurna, ambil cukup batasnya saja. Baca zikir wajibnya, iktidal. Ambil batasnya, segera kemudian bantu orang rumah yang butuh bantuan antum. Itu faqih. Ya. Lagi sholat enak-enak kan jaluk tulung, jahil nih. Tidak, Mas. Ya. Anda bisa dua-duanya dapat. Sholat dapat, bantu orang rumah dapat, bisa. Ya. Sampai tahiyat akhir. Ya, Anda sampaikan salawat Ibrahimiyah. Ya, enggak. Kadar rukunnya di mana? Allahumma sholli ala rukun, selesai salam. Ana apa, Mi? Coba, pasang gas. Gomene gasnya pirang ton. Pasangi kabeh. Cak. Tolong ke bocah nangis, aku nang kamar mandi lagi ini dan itu. Antum sampai tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, langsung bantu. Faqih itu namanya. Ya, beliau mendapatkan pahala berlipat-lipat karena ilmu. Tapi kita lagi saya sampaikan kecewa ya, saya kecewa dengan para doat, para khutbah yang ya mau gimana lagi adanya itu. Ya maning-maning ya anane kuentok. Ya.
Kenapa fitnah itu melanda kaum muslimin? Fitnah jauh dari ilmu itu melanda kaum muslimin. Ya. Sholat diperbanyak, sedekah diperbanyak. Iya, ini perkataan secara zahir baik, betul. Itu juga nasihat Nabi kepada para sahabat. Tapi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depannya itu para sahabat, Pak. Ya, ahlul lughah, ahlul ilmi, ahlul taqwa. Lah kita, ya, sholatnya ngantuk, baca Qur'annya cepat pegel, ya kan? Sedekahnya tarik ulur. Yang baik untuk orang-orang du'afa seperti kita itu ilmu. Ya. Sehingga kikirnya kita dalam mengeluarkan harta paling tidak terganti dengan ibadah yang berkualitas, paling tidak itu. Ibadah bayangkan yang besar-besar, bangun masjid, bangun sholat Anda dulu lah, gak usah muluk. Bangun masjid orang kabeh kelakon. Ya. Bangun masjid itu rumit, mulai proyeknya saja sudah rumit. Ya. Ada yang markup, ya, dan macam-macam. Masjid yang ngadeg, peresmiannya rumit mana? RT-nya takon, ke masjid alirannya apa om? Tapi antum sholat ada nasi takon. Antum sholat menghadap endi? Enggak ada. Sholat biarin. Enggak ada orang tanya, mau ormas apapun enggak akan tanya antum. Enggak berani. Ya. Ngongkon wong sholat gue oleh orang. Ngongkon wong sholat. Hah? Wis lah kok bablasin gue ora kena. Gue guyonan ora kena. Ora kena, ora patut gue ya. Ya Allah ala kulli hal. Baik, sekarang kita ya mau ndak mau mundur sedikit lah ya. Kita daripada kita maju cepat-cepat tapi tidak ada hasil ya. Hanya materi sudah selesai. Kita ingin coba mundur-mundur sedikit ya setelah qiyam. Qiyam tadi, nah qiyam ini ketika antum tahu batasnya kepake lagi, Pak. Karena kita berdiri bukan hanya ketika membaca Al-Fatihah dan surat. Tapi ada berdiri lagi, satu lagi, yaitu ketika i'tidal dari ruku. Ya, itu berdiri juga. Itu pun mengambil batas yang sama. Ya, membaca Rabbana walakal hamdu itu wajib. Tapi jangan lupa batas i'tidalnya itu rukun. Orang banyak yang sholatnya ya ndak cepet-cepet kejaran karo imam. Atau sholat sendiri tapi memang gayanya begitu. Ruku, Rabbana walakal hamdu, tapi posisinya belum berdiri, ya, masih sedikit membungkuk. Ya enggak, sudah ndelosor, langsung sujud cepat. Duduk juga belum duduk, baru angkat sedikit. Ya, bagian tubuhnya belum bersandar pada apapun tuh belum duduk namanya. Ya, langsung sujud lagi, langsung berdiri. Dia kira mau mendapatkan surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, tapi min ghairi sunnah, bukan pakai jalannya Nabi Muhammad SAW, bukan pakai petunjuknya para ulama salaf, ngarang, ya. Wala ba'sa, dan dibolehkan qiyam. Qiyam berarti mencakup berdiri setelah takbiratul ihram dan juga mencakup i'tidal setelah ruku, diperbolehkan, la ba'sa, ya kata penulis, sebatas kepala yang merunduk, ya, kepala yang merunduk. Kadang terbawa, Pak, kadang dalam sholat kita terbawa perasaan, merasa bersalah, ya, merasa hari ini udah curang, ya, berangkat kerja terlambat, ya, atau ada akad dengan orang, ada yang ditutup-tutupi, ya wis nyeluk ngapura. Cuman ada kan kadang perasaan bersalah, habis cekcok dengan pasangan hidup, ya, habis berbuat yang tidak pantas kepada anak, yang nggak perlu, terlalu kasar, ya. Kadang ada perasaan bersalah dalam sholat terbawa dalam gestur, ya enggak, ya, terbawa dalam bentuk badan kita. Kadang kepala sedikit merunduk, lah bahasa yang seperti ini tidak masalah. Mengapa? Karena secara umum tubuhnya terhitung berdiri. Tapi kalau sudah condong sedikit, ya,
Jadi sholat yang ngantuk-ngantuk nih hati-hati, jangan sampai badannya yang condong. Kalau badannya condong, tapi terjadinya ketika membaca surat pendek tuh faedahnya. Ya, antum sholat, jangan antum lah fulan ya, fulan sholat, ya, fulan atau fulanah sholat. Dalam sholat agak ngantuk-ngantuk, badannya miring-miring, miring ke depan, ya, miring-miring ke depan, seperti orang yang merunduk, ya, orang yang merunduk, meskipun sedikit. Jadi jangan dikatakan merunduk itu bukan berarti sampai rukuk, bukan. Sudah mulai merunduk keluar dari batas qiyam secara urf. Ya. Secara umum Anda melihat dia bukan posisi orang yang berdiri lurus. Ya. Merunduk-runduk. Ya. Kemudian itu terjadi dari awal takbiratul ihram. Ini hati-hati, Jumatan biasanya banyak kaum merunduk, Pak. Ya. Banyak kaum yang semakin tinggi semakin merunduk. Ya, kaum padi berarti ya. Kaum padi semakin berisi semakin merunduk. Semakin khutbahnya berisi semakin merunduk, Pak. Ya, karena berat sih. Khutbah berisi kan berat tuh. Ya kan? Jadi kepala ikut semakin berat. Ya. Kalau pas duduk sih la ba'sa bi. Tapi kalau pas sholat kepala merunduk enggak? Kalau badan sudah merunduk, nih tempatnya fikih. Ya. Loh, tapi kan yang orang sengaja orang apa, Pak? Kalau Anda enggak sengaja ya sudah, insyaallah Allah mengampuni. Tapi secara fikih Anda belum sholat karena rukunnya ditinggal. Solusinya bagaimana sholat zuhur selesai? Kalau orang paham fikih itu enak, ya. Berarti mau sholatnya enggak sah. Terus bagaimana? Silakan apa-apa, bukan gitu, Pak. Karena qiyam itu ada batasnya, dan itu kesepakatan para ulama. Ya, sholat, zakat, puasa itu semua ada aturan mainnya. Berdirinya pun ada aturan mainnya. Itu menunjukkan kesempurnaan Islam. Ya. Ada batas yang Anda bisa mengatakan saya sholatnya sudah benar, kemudian keluar dari itu Anda berarti sholatnya belum benar, kan jelas, ya kan? Ibadahnya menjadi jelas. Ya, sudah doyong-doyong ngantuk nih Jumatannya, doyong-doyong, ya, doyong-doyong. Berarti kehilangan qiyam, ya dah. Kehilangan qiyam, maka Anda harus tahu rukunnya qiyam itu sepanjang apa sih, ya. Rukunnya qiyam setelah takbiratul ihram itu sepanjang membaca Allahu Akbar sampai selesai Al-Fatihah. Doyongnya ketika membaca Al-Fatihah. Ya, doyongnya ketika membaca Al-Fatihah. Berarti dia kehilangan rukun. Mau dia setelah salam baca Alhamdulillah, mau setelah salam dia senyum-senyum. Ya, alhamdulillah aku Jumatan sampai rumah, Mi, alhamdulillah ya Mi, aku Jumatan Mi. Yes. Aku seneng Jumatan nang masjid. Ya, Jumatan nang masjid, Jumatan nang ndi? Ya. Dia merasa senang. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia merasa sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan amalan. Ternyata sah saja tidak, Pak. Sah saja tidak, apalagi pahala. Oleh karena Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya pernah menyampaikan, ya, orang sholat itu tidak semuanya mendapatkan pahala. Ada yang justru mendapatkan dosa. Contohnya tadi, ya, sholatnya batal tapi orang badal, tidak ada penggantinya. Jadi dia sholat malah justru dapat dosa karena tidak mengganti sholatnya yang batal tadi, tidak sah tadi. Ya. Ada yang cuma sekedar menggugur kewajiban, sah secara fikih. Dihitung sudah salat, pahalanya 0. Enggak ada fadilah dalam salatnya, 0. Kata Imam Ibnul Qayyim yang ketiga mukaffar, salatnya menggugurkan dosa. Wah, ini luar biasa. Ini sudah mulai level atas ini, elit, ya. Wong salatku katone pada kabeh, tapi ternyata, Pak, ya Allah, ya, ada yang dapatnya dosa, ada yang cuma dihitung gugur kewajiban. Ada yang menggugurkan dosa-dosanya, katone pada kabeh. Yang membedakan ilmu. Makanya saya heran. Ya Allah, kok ada para duat, para khutbah tidak mengajak kaum muslimin untuk belajar ilmu itu jahat. Jahat Anda membiarkan mereka dalam kebodohan. Ya. Atau hanya mengajak kaum muslimin untuk ayo berlomba-lomba membangun masjid, ayo berlomba-lomba membangun pondok pesantren karena Anda ngelola masjid dan Anda ngelola pondok pesantren, bisa ngomong begitu. Coba diajak berilmu dulu.
Sebelum bangun itu supaya jamaah membangun sholatnya masing-masing. Jangan sampai bantu anda bangun pondok pesantren, sholatnya ambruk. Yang fardu ain, dia nggak dapat ilmunya. Dicokoki ilmu keutamaan sedekah, keutamaan masjid, keutamaan pondok pesantren. Karena anda mau bangun. Cobalah cari kajian antum yang mengajak antum untuk memperbaiki sholat. Perkataan dalam sholat, perbuatan dalam sholat, batasnya, rukunnya, makruhnya, haramnya, wajibnya, sunnahnya, cari. Jumlahnya banyak apa sedikit? Dibandingkan yang cuma mengajak baikan, sedekah. Paling laris kajian itu mengajak sedekah, itu kajian paling laris. Ya. Karena pematerinya punya lembaga yang mengelola sedekah. Bukan berarti nggak boleh. Ya. Itu bagus, itu membantu kaum muslimin. Tapi rukun Islam setelah syahadatain ini itu salat. Wa iqamas salah. Iqam, tegakkan, bukan sing penting salat, tapi menegakkan salat semuanya. Perkataannya, perbuatannya. Ya. Kemarin antum sudah saya sampaikan bahwasanya salat itu mengandung dua unsur, perkataan dan perbuatan. Ya. Maka orang tadi fulanah maning ya, doyong, awal salat semangat Pak, Allahu Akbar semangat, membaca Al-Fatihah semangat, mulai imam baca alif lam mim, aduh mulai ces iye likumbu, ayat kepira rambung tinggal banget berambung dewek ya. Doyong ya ndak, mulai doyong ke depan ya, mulai berhayal ngobar salat ana sing gawani nyong duren apa ya. Ya, mulai doyong. Pertanyaannya yang kedua ini, doyongnya ketika setelah waladhdallin amin. Ya, doyongnya setelah itu. Salatnya sah pada? Karena batas rukunnya sudah selesai. Tuh fikih Pak, itu ilmu. Ya. Maka antum harus semangat dalam belajar ilmu. Buat siapa? Buat diri kita sendiri. Ya, supaya ibadah kita berkualitas. Untuk qiyam, ya, rukun yang pertama, qiyam, batasnya, kadarnya, itu semua udah ditulis. Batas berdiri, kadar berdiri, berapa lama, yang menjadi rukun. Selanjutnya sunnah ya. Walau waqafa ghairu ma'dzur ala ihda rijlaihi. Kita sudah sampaikan yang takbiratul ihram dengan satu kaki. Oh, lo kan ana wong takbiratul ihram sikile siji tok. Ya langka wong niat kaya kowe langka, Pak. Ora niat sing akeh. Ya ndak? Ora niat. Soalnya kalau lagi-lagi saya temukan, si sholat di sebelah saya temukan takbiratul ihram sambil jalan masuk ke shaf. Masih sampai hari ini luar biasa banyak. Ya. Dan mengaku sunnah, ya, mengaku salafi, ya, mengaku pengikut Quran dan hadis, mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Tapi sekedar takbiratul ihram begarom lagu, diketawain Pak. Yang begini, ya enggak? Ilmu mendasar tidak Anda kuasai. Ketika berjalan sambil takbiratul ihram berarti Anda berjalan di atas satu kaki ketika takbiratul ihram. Dan para ulama berselisih. Dalam mazhab Hanabilah ada dua pendapat, kita sampaikan kemarin makruh. Ya. Khilafan Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala qala lam yujzihu, tidak sah. Karena laka wong ngadeg sikil siji kecuali karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur maka Anda sengaja tidak berdiri namanya. Yang namanya berdiri dalam salat dimaksud dengan dua kaki. Jadi hati-hati. Orang ke makruh tok, hati-hati. Khilafiyah, bisa jadi yang benar Ibnu Jauzi. Bisa jadi yang benar yang mengatakan makruh. Allahu a'lam, paling hati-hati. Jangan takbiratul ihram sambil jalan-jalan tuh jangan. Sampai hari ini masih banyak. Entah apa yang ngajari siapa itu saya bingung. Itu sunnahnya siapa? Ya. Itu yang ngajari begitu, dia akan mendapatkan ya, dosa dari orang-orang yang sholatnya tidak sah karena mengikuti dia. Apalagi yang melakukan adalah seorang ustadz misalnya, ya, seorang dai, seorang imam, takbiratul ihram sambil jalan. Semua orang yang mengikuti akan terbebani kesalahan pada orang ini yang ditiru tadi. Ya. Maka hati-hati.
dalam mengikuti seorang ustadz, dalam mengikuti seorang mufti ahli fatwa. Dan beberapa ulama salaf mengatakan unik, Pak, hal yang antum harus pelajari. Kita kadang terbawa perasaan karena melihat penyampaian ustadznya ini menyentuh hati. Dan entah bagaimana generasi demi generasi Allah menguji kita, orang-orang yang dakwahnya baik secara emosi, Pak, yang pandai beretorika, yang pandai menggunakan mimik wajah, kebanyakan mereka bukan fuqaha. Dan kebanyakan fuqaha cara menyampaikannya tidak menarik. Itu fitnah sejak 1000 tahun yang lalu. Selalu begitu. Orang-orang yang ahli dalam retorika ketika menyampaikan berapi-api, membawa antum kepada rasa takut, rasa khusyuk, ya. Iman antum seakan bertambah. Kebanyakan mereka bukan fuqaha dari dulu, ya. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan, hati-hati tanda akhir zaman, yakthuru fihimul khutaba wa yadhhar fihimus siman, ya, wa yaqillu fihimul fuqaha. Di akhir zaman nanti Anda akan temukan banyaknya orang yang pandai berdakwah, pandai mengelola emosi jamaah. Antum nonton videonya tersentuh hati antum. Wa yaqillu fihimul fuqaha. Tapi ingat, fuqaha di zaman antum sangat sedikit, tandanya antum sudah di akhir zaman. Yang mengajarkan batas-batas sahnya salat, mengajarkan batas kadar rukun di dalam salat, sedikit. Dan ketika antum sadar itu sedikit, berarti kita sudah berada di akhir zaman. Dan itu isyarat dari Nabi SAW, siapa yang harus antum ikuti. Apakah orang yang pandai berdakwah? Apakah orang yang pandai mengelola emosi ketika menyampaikan, pandai beretorika? Atau Anda akan mengikuti para fuqaha yang berhati-hati dalam menyampaikan hukum syariat, yang betul-betul menyandarkan perkataannya kepada ulama salaf, bukan menurut saya, ya, menurut saya, menurut al-imam, menurut al-imam, ya. Itu ujian dan itu isyarat dari Nabi SAW, siapa yang akan Anda ikuti, ya. Dan semua orang berhak untuk menjadi fuqaha, Pak. Ini nikmatnya para ulama salaf menulis kitab fikih, diringkas, bahkan dialih bahasakan. Yang mempelajari maka akan mendapatkannya, ya. Bahkan beberapa masyayikh mengatakan, man hafizaz zat yufti bainal ibad. Barang siapa yang hafal kitab zat, maksudnya Zadul Mustaqni, ya, fikih Imam Ahmad, boleh berfatwa. Sederhananya di dalamnya itu kualitasnya tinggi. Dalil Quran, sunnah, ijma' sahabat, fatwa tabi'in, fatwa tabi'ut tabi'in, komplit sudah disarikan. Anda hafalkan, Anda berfatwa. Dan Anda cukup mengatakan dalam kitab Zadul Mustaqni, fatwa Imam Ahmad seperti ini, selesai. Enggak harus Anda seorang LC maksudnya lulusan sana loh, Timur Tengah, ya. Bukan yang antum maksud, ya. Bukan yang antum maksud loh. Antum pikirannya mesti ke sana-sana, ya. Tidak harus Anda seorang MA, doktor, profesor, antum hafal matan fikih apa, ya. Antum berfatwa dengan itu. Anda seorang faqih meskipun muqallid, dan Anda berada jauh di atas mereka, para LC, MA, doktor yang tidak punya sandaran fikih berfatwa, tapi Anda punya sandaran fikih, Anda jauh di atas mereka. Karena Anda berpegang dengan ilmunya Al-Imam Ahmad, ya. Imam Ahlus Sunnah. Ilmunya, amalnya, kekuatan, bahkan karomahnya, ma'ruf beliau, ya. Maka dalam mengejar ilmu, termasuk, ya, saya selalu menasihatkan kepada teman-teman, jangan ambisius kepada anak-anak. Kamu harus kuliah di Madinah, kamu harus kuliah di Mekah.
Saya alumni sana, tapi saya tidak memaksa siapapun untuk belajar di sana. Karena tetap taufik minallah. Dan saya jauh-jauh sampai sana pulang bukan untuk ngajak orang berangkat ke sana, tapi saya bawa ilmu dari sana supaya tidak mampu berangkat tidak perlu kecil hati. Bahkan Anda bisa melampaui orang-orang yang berangkat ke sana selama Anda tahu caranya. Sekarang juga diperjualbelikan kurikulum Madinah, ya kan? Sekolah dengan kurikulum Madinah. Menjamin ketakwaan? Belum tentu. Menjamin seorang menjadi fuqaha? Belum tentu. Kurikulum Hambali, saya jamin Anda menjadi fuqaha. Kurikulum Syafi'i, saya yakin Anda menjadi fuqaha. Dan itu umurnya 1000 tahun. Ya. Keyakinan seperti ini berusia 1000 tahun lebih. Ya. Tapi kurikulum kampus ini, kurikulum belum tentu Anda menjadi fuqaha. Ya. Dan selalu menasihatkan para antum semua, jangan gimmick dengan ijazah dalam ilmu syariat ya, kecuali antum ingin bekerja urusannya dengan karir, urusannya dengan lembaga, urusannya dengan pekerjaan, antum butuh ijazah. Tapi untuk dakwah yang antum butuhkan kesungguhan belajar, dah itu saja. Kesungguhan belajar, metode yang betul, guru yang mampu membimbing Anda. Anda punya unsur-unsur itu sudah selesai. Anda punya kemungkinan menjadi faqih. Dan faqih itu tidak bisa diraih dengan ijazah, itu diraih dengan kerja keras, usaha, kemauan. Selama antum mau belajar, insyaallah akan mendapatkannya. Baik, kita lanjutkan. Qiyam ya. Qiyam sudah selesai. Kemudian apa? Setelah qiyam, takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram tadi sudah kita sebutkan. Rukun berikutnya setelah takbiratul ihram itu rukun ya. Qaulnya antum tahu. Ada takbiratul ihram yang tidak sah, yaitu yang seperti apa? Allahu Akbar. Ya enggak, baknya dikasih mat. Ya enggak. Itu kira-kira sepele kan? Kesalahannya sepele kan? Itu mau sholatnya 2 jam juga enggak sah, Pak. Itu tempatnya ilmu. Ya, karena tidak ada mat setelah Anda merubah lafaz takbirah yang digunakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ucapkan Allahu Akbar, selesai. Ya. Atau A-nya panjang, Allahu Akbar, A-nya yang panjang, sama, tidak bisa. Mau setelah itu bacaan Al-Fatihahnya menggunakan iramanya Syekh Sudais, ya. Kemudian surat pendeknya pakai iramanya Syekh siapa lagi? Ali Hudzaifi. Ya. Mau seindah apapun bikin orang nangis tidak sah, mau komentar apa tidak sah, rukunnya tidak diambil, percuma. Ya. Itu tempatnya fikih. Ya. Ini banyak orang yang melalaikan yang seperti itu. Kemudian Al-Fatihah, surat Al-Fatihah bitasdidatiha di sifat salat ya. Al-Fatihah perhatikan di sana banyak tasdid. Ya, banyak tasdid. Anda tinggalkan satu tasdid saja, selesai. Dan ini kebanyakan orang yang sibuk dengan irama. Ya. Orang yang membaca Al-Fatihah sibuk dengan irama biasanya menggugurkan satu huruf sering, karena supaya iramanya pas, masuknya pas. Hati-hati, tasdid kelewatan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Wahnya dia membaca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Robnya harus 2 tasydid musyaddadah. Mau sholatnya tapi tetap gak sama. Sampai keluar darahnya juga gak sama. Karena membaca Al-Fatihah selain Al-Fatihahnya Nabi Muhammad SAW. Mat juga perhatikan ya. Mat yang terlalu panjang di luar tempatnya ya. Misalnya mat yang tabi'i, yang mat
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ngawur. Dikira dia sepele, oh cuma kaca padat. Ya, pirang sentiter kok bedanya. Lah, makruh. Kenapa? Anda baca Al-Fatihah selain Al-Fatihahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau penghayatannya seperti apa, sholat sebenarnya percuma, pahalanya pun turun. Oleh karena itu fuqaha selalu membaca Al-Quran dengan nampaknya biasa saja. Nampaknya biasa saja. Tapi beliau berhati-hati dengan tasydidnya. Ya. Di Mekah itu biasanya masih imamin dari beliau Syekh Saleh Humaid itu biasanya imam subuh. Saleh Humaid Mekah. Sekarang ini kok masih saya tapi tidak tahu sekarang masih imam. Mungkin sudah diganti dengan pemuda ya seperti itu. Itu kalau dengar mungkin antum bisa jadi imam ya. Karena bacaannya biasa banget. Suaranya suara orang tua. Tapi yang tahu kemudian juga malam beliau luar biasa. Hati-hati dalam menjaga panjang pendek, nahan dengung itu sama tuh. Liti.